Nah, mungkin dari semua, kalau tadi saya menjelaskan tentang teo apa nggak teori juga sih, sharing aja tentang sosial media analytics, kemudian udah sejauh apa sih gitu perusahaan menggunakan sosial media analytics itu. Nah, kalau sekarang saya akan masuk ke contoh studi kasusnya, mungkin supaya teman-teman lebih jelas manfaatnya si sosial media analytics ini ya. Nah, misalnya nih ada suatu brand, ini saya disclaimer dulu ya, ini contoh kasus dan screen capture yang data nanti akan ada itu benar-benar hanya ilustrasi ya, bukan hasil yang sebenarnya. Nah, misalnya ada brand X, dia dalam 1 bulan ini memiliki kampanye misal roti lembut gitu ya. Eh, Nah, si perusahaan pengen tahu sejauh mana kampanye ini dikenal di masyarakat. Nah, terus apa sih yang bisa dilihat gitu ya untuk nyampe ke tujuan pertanyaan tadi? Yang pertama bisa mengecek engagement dari setiap konten yang mengandung kampanye roti lembut tadi. Kita bisa dilihat gitu ya, based on jumlah likes-nya mungkin, share-nya juga, terus jumlah view-nya kalau emang bentuknya video gitu ya, view-nya ada berapa. Nah, kemudian nanti ditotalkan dari semua sosmed, kita dapat misalnya engagement totalnya sekian. Nah, biasanya sih kalau misalnya ada brand kayak gitu tuh, mungkin mereka punya target ya, target sebulannya itu berapa. Nah, dibandingkan dengan realisasinya yang ada. Kalau misalnya memenuhi target berarti kan aman ya, masih on the track. Tapi kalau misalnya ternyata masih di bawah target, nah berarti itu harus jadi apa ya? Harus dipikirkan lah gimana sih langkah berikutnya. Nah, selain dari itu ya, dari engagement tadi, kita juga bisa ngelihat atau mengecek ke sentimen yang ada di komentar dari semua postingan yang mengandung kampanye roti lembut tadi. Kita lihat sentimennya kayak gimana, dianalisis gitu ya. Banyak yang positif atau yang negatif. Kemudian bisa juga pengecekan engagement dari postingan yang mengandung kampanye roti lembut tadi, misal di website. Jadi nggak hanya di sosmed aja, kalau perusahaannya punya website juga dan websitenya dipakai untuk bikin-bikinan artikel, maksudnya artikel tentang kampanye itu gitu ya. Dan kita bisa lihat engagementnya juga bisa dari sana. Misalnya dari minimal dari jumlah view-nya lah. Banyak nggak nih yang melihat eh, halaman tentang si kampanye roti lembut ini. Terus bisa dilihat juga kalau misalnya semua jumlah engagementnya makin besar, itu berarti kan semakin tinggi angka keberhasilan kampanye ya, dengan harapan orang-orang tuh udah tahu kalau roti lembut itu dia ada hubungannya dengan brand X tadi gitu. Nah, kalau misalnya ternyata nah itu semua kita laporkan dalam sebuah laporan gitu ya, dalam sebuah laporan. Ketika misalnya engagementnya kurang dari target, nah itu tuh kita bisa ngasih beberapa, misalnya kita bisa ngasih solusi-solusi atau rekomendasi ya untuk konten yang selanjutnya. Misalnya kita lihat dari jam aktif follower. Tadi kan kalau di IG tuh biasanya ada ya jam aktif follower. Oh, berarti kita bisa nih konten yang berikutnya atau apa konten berikutnya tentang kampanye roti lembut itu tuh di postingnya sesuai di jam aktifnya follower. Siapa tahu nanti engagementnya bisa bertambah gitu ya. Jadi kalau engagementnya kurang itu bisa dilakukan. Tapi sebenarnya kalau misalnya nggak kurang pun dan ketika mau dilakukan juga itu lebih baik lagi ya. Siapa tahu nanti engagementnya lebih nambah lagi gitu. Atau kita bikin tadi sistem, pakai sistem rekomendasi misalnya gitu, dilihat dari history konten yang paling banyak engagement-nya. Harus kayak gimana sih bentuk kontennya gitu? Apakah harus berupa hiburan kah? Atau dia berupa reels, berupa eh, carousel aja gitu, tapi image gitu. Nah, itu juga bisa dianalisis gitu ya. Nah, kemudian itu setelah melihat dari analytics-nya akun si brand X. Nah, selain itu kita juga lihat social listening-nya dari si brand X itu. Kita lihat ya, berapa sih yang nge-mention kampanye dari brand X ini gitu. Nah, ini tak sekali lagi ya, ini nggak beneran saya searchingin, nggak, ini cuman data data ilustrasi aja. Nanti kalau misalnya ternyata oh ada 811 nih yang nge-mention tentang kampanye ini sesuai target atau tidak gitu ya. Berapa yang positifnya dan berapa yang negatifnya gitu. Nah, kita cek
Sentimennya yang negatif berapa, yang positif berapa. Nah, tapi ingat ya tadi, kita tuh nggak bisa bikin laporan hanya berupa grafik-grafik aja tanpa narasi. Nah, kita juga harus bikin narasinya. Misalnya, berdasarkan data di atas, jumlah sentimen negatif itu adalah 14,3%-nya dari tadi kan negatif 116, yang mention ada 811. Nah, berarti kita bikin persenan-persenan lah, 14% nih yang ada sentimen negatif. Nah, tapi nggak cukup sampai situ ya narasinya. Kita juga bisa nganalisis atau ngelihat lagi datanya lebih dalam. Ini yang negatif tuh bermunculan gara-gara apa gitu ya. Topik apa sih yang paling banyak diomongin di postingan yang sentimennya negatif ini? Nah, itu bisa kita pakai topik modeling tadi kan. Apa ya yang paling banyak diomongin itu tentang apanya? Oh, misalnya ternyata karena eh, banyak misalnya stok rotinya yang habis gitu. Jadi walaupun nggak nyambung sama si kampanyenya gitu ya, tapi tetap kita bisa melaporkan itu. Jadi banyak yang stok roti habis, makanya dia ngaruh nih ke bagian negatifnya. Karena kan misalnya banyak yang masyarakat yang bilang ya gimana mau roti lembut, stoknya habis di mana-mana, misalnya kayak gitu. Nah ini juga bisa kita sampaikan di dalam laporan. Dengan harapan juga ya supaya bisa ditangani dengan cepat gitu ya si ini tuh si stok yang habisnya itu. Nah, kemudian selain dari sentimen tadi kita juga bisa ngecek ke bagian emosinya ya, emotion analysisnya. Nah, gimana nih kira-kira narasinya nih kalau misalnya ada satu diagram kayak gini. Menurut teman-teman gimana narasinya gitu ya. Nah, eh kemudian kalau misalnya ternyata dari semua laporan atau dari analisis kita itu ternyata kurang dari target ya si apa ke angka keberhasilannya gitu. Maka kita juga bisa mencari atau menganalisis siapa influencer yang paling berpengaruh gitu. Tapi influencernya juga yang positif ya. Jadi dia suka ngasih apa namanya tanggapan positif terhadap brand X-nya ini. Nah, kalau udah tahu siapa influencernya, nantinya kita bisa ngajak kerjasama untuk mengkampanyekan roti lembut yang tadi gitu. Nah, nanti ini akan ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Kayak misalnya siapa influencer yang paling berpengaruh kalau dilihat dari diagram ini. Ya, oke. Nah, jadi terlihat sebuah kan ya bahwa sosial media analytics itu tuh dapat menjadi salah satu cara juga untuk menentukan atau ya menentukan sebuah eh, apa keputusan gitu. Jadi kita memang tugasnya data scientist itu tuh atau ya tugasnya kita itu adalah menganalisis data gitu ya, membuat laporannya, kemudian nanti kita kasih ke pemangku kepentingan. Biarkan nanti dia yang akan menentukan arahnya selanjutnya itu mau kemana. Tapi kalau bisa kita bisa sampai ke bagian rekomendasi juga gitu ya. Jadi setelah udah tahu datanya nih, data udah ada, data udah ada ya, udah disiapin. Nah, data udah disiapin, analisis data. Nah, analisis datanya ini itu adalah tugas kita sebagai data scientist atau pokoknya di bidang informatika lah yang ngerti cara bikin gimana data-data tadi itu kita olah, kita analisis, jadilah sebuah informasi. Nah, informasi ini yang akan nantinya diberikan ke orang-orang yang harus tahu gitu ya tentang informasi ini. Nah, biarkan nanti mereka yang akan melanjutkan harus tindakan apa selanjutnya gitu. Nah, jadi itu kalau menurut saya itu sangat menarik ya, karena data di sosial media itu sangat banyak sehingga bisa ya banyak hal juga yang bisa kita dapat dari sosial media itu ya. Nah, mungkin studi kasus lain bisa juga gimana nih kok ada nggak isu gitu ya dari si brand roti X ini gitu. Bakal ada isunya apa jangan misal contohnya adalah isunya itu si rotinya udah basi di beberapa tempat. Nah, itu juga kan perlu untuk dianalisis ya. Kemudian tagline apa sih yang sering dikaitkan misalnya dengan si roti brand X ini. Kemudian perusahaan misalnya ingin mengefisiensikan produk mereka gitu ya. Nah, terus ada nggak nih sekiranya roti yang mungkin untuk
stop produksinya gitu karena misalnya nggak banyak masyarakat yang beli atau nggak banyak masyarakat yang kenal. Itu juga bisa salah satunya diambil dari analisis sosial media ini.